أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan ya dalam kajian kita, yaitu mengkaji fikih, khususnya fikih ibadah. Tidak lain ya karena kita diciptakan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya. Kita terus perlu mengetahui, barangkali ada hukum-hukum yang belum kita ketahui yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ibadah ini butuh ilmu ya. Di pembahasan sebelumnya insya Allah sudah kita selesaikan pembahasan tentang macam-macam najis ya, apa saja najis ya, untuk lebih mengingat kembali ataupun melihat langsung ya hadis-hadis dan penjelasan itu bisa dibaca saja di makalah, insya Allah itu sudah lengkap ya, walaupun tentu saya membahasnya secara ringkas ya. Nanti bisa ditanyakan kembali kalau ada hal-hal yang masih belum jelas. Nah, sedikit tambahan untuk pembahasan tohara atau bersuci dari najis ini. Nanti kita langsung masuk ke tentang wudu ya, yaitu mengingatkan kembali di sini cara menghilangkan najis. Nah, tentu alat yang paling utama ya, media yang paling utama itu air digunakan untuk bersuci ya. Nah, tetapi dalam menghilangkan najis tidak hanya air ya, bisa menggunakan media-media lain. Karena memang ada dalam hadis-hadis ya yang disebutkan oleh Nabi membersihkan najis dengan selain air. Ini yang lebih kuat, karena ada sebagian ulama yang mengharuskan harus pakai air. Yang lebih kuat boleh pakai selain air, karena prinsipnya ya dalam menghilangkan najis itu media apapun yang bisa menghilangkan najis maka bisa digunakan. Beda nanti dengan bersuci dari hadas, itu wudu mandi kan harus pakai air, bisa diganti. Tayamum pakai debu yang suci. Kalau najis mah boleh apa aja, karena najis itu kan benda yang terlihat. Beda hadas, hadas mah bukan benda, ya kan? Nah, selama benda najisnya hilang, maka ya sudah terlaksana mensucikan dari najisnya, ya kan? Sekarang misalnya ada sabun gitu kan, atau ada alat-alat yang lain untuk membersihkan, bahkan bisa jadi lebih kuat. Ya kan, ada apa namanya, pembersih lantai kan gitu, itu bisa digunakan. Prinsipnya begitu. Nah, di dalam hadis-hadis ada disebutkan ya sebagian cara menghilangkan najis. Ini sebelumnya sudah disebut sebenarnya dalam hadis-hadis ya yang sudah dibahas. Saya membersihkan darah haid ya atau nifas. Nah, ini cukup cara membersihkannya cukup sungguh-sungguh ya, yaitu disikat darahnya, lalu mengucek dengan air dan kemudian menyiramnya. Jadi betul-betul harus secara sungguh-sungguh dalam menghilangkan. Kemudian membersihkan kencing. Nah, tentu secara umum dicuci ya, kalau ada di pakaian gitu ya, atau di badan. Kalau di lantai ya, kalau misalnya lantainya itu bisa menyerap seperti di zaman dulu ya, di Masjid Nabawi dulu tanahnya kan berupa pasir ya, padang pasir, sehingga disiram itu bisa nyerap. Nah, kalau yang tidak nyerap ya tentu perlu digosok ya, dibersihkan. Nah, untuk ada pengecualian ya, untuk kencing anak kecil laki-laki yang masih dalam masa susuan ya, yang sebelum makan makanan ya, di hadis lain itu disebut sebelum makan makanan, artinya asupannya belum makanan secara khusus, makan utamanya
jadi masih susu. Nah itu ada keringanan ya, cukup diperciki saja, dalam arti tidak perlu dicuci ya secara secara keras gitu ya. Jadi ada lebih ringan gitu ya si najisnya itu. Beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan berarti lebih ini najisnya lebih kuat. Cara membersihkannya pun lebih kuat. Itu sebagaimana disebutkan dalam hadis ya. Membersihkan kotoran yang menempel pada sandal atau ujung kain baju ya dengan tanah. Nah ini juga berarti tanah bisa membersihkan. Jadi kalau di sandal itu kan ada hadisnya, ada kotoran, nah tinggal digosokkan saja ke tanah, itu sudah bisa membersihkan. Ya kan hadisnya udah lalu ya, di sini sudah disebutkan terjemahnya ya. Nah lalu ujung kain pakaian ya, maksudnya di sini perempuan ya, dalam hadisnya itu dia pakai perempuan ya, ekornya itu panjang sampai mengenai tanah. Bagaimana kalau terkena najis? Nah, kata Rasulullah, yutahiruhu ma ba'dahu. Tanah berikutnya itu bisa membersihkannya. Kata beliau. Membersihkan liur anjing itu udah dibahas ya, 7 kali dicuci, yang pertama dengan tanah. Lalu membersihkan kulit bangkai dengan cara disamak. Ya, membersihkan sumur atau lemak ya, minyak yang terjatuhi najis dengan cara membuangnya dengan bagian sekelilingnya. Ya, jadi di minyak itu kan ada hadisnya ya, hadisnya berkenaan dengan minyak samin atau lemak, yaitu kejatuhan bangkai tikus. Itu kan bangkai kan, kita udah bahas yang lebih kuat, bangkai itu najis, kejatuhan ke situ, kecuali bangkai yang dikecualikan ya. Termasuk sebenarnya ada yang lupa, termasuk bangkai manusia ya, bangkai manusia itu juga tidak najis, yang lebih kuat. Bangkai selain itu najis. Nah lalu kata Rasulullah apa? Alquha wa mahaulaha fatrahuhu. Ya buanglah bangkai tikus itu dan apa yang ada di lemak atau minyak samin itu, apa yang ada di sekitarnya. Lalu makanlah lemak kalian. Nah, jadi ketika kemasukan itu buang pakai dengan yang di sekeliling. Tidak harus semua dibuang. Jadi sekelilingnya buang, nah insya Allah yang sisanya yang lain itu bersih, cuci. Termasuk juga kalau misalnya sumur ya di sini kemasukan atau tempat air kemasukan, itu bisa dibuang saja ya, selama si airnya kan tidak berubah zatnya, tidak terkontaminasi oleh najis. Ya sebagaimana yang sudah kita bahas pembahasan yang lalu tentang hukum air ya. Nah lalu ada juga yang sedikit kita ketahui sebelum masuk nanti ke pembahasan wudhu, yang disebut dengan sunnah-sunnah fitrah. Itu tidak saya tuliskan di sini. Ya, yaitu apa itu sunnah fitrah itu? Disebutkan dalam hadis. Ya, jadi fitrah ini kan artinya adalah asal mula penciptaan. Jadi manusia itu kan diciptakan dalam keadaan bersih ya, dalam keadaan belum ada kotoran. Nah ketika kita membersihkannya, artinya kita melakukan pembersihan fitrah itu ya, membersihkan kembali ya seperti semula. Maka disebut sunnah fitrah. Ya beragam, dalam hadis ada yang menyebutnya 5, ada yang menyebut 10 ya. Misalnya yang menyebut 5 itu pertama hitan ya disunat. Nah tentu makna sunnah di sini adalah maksudnya adalah tradisi yang harus dilakukan oleh orang muslim, bukan berarti hukumnya sunnah. Karena justru hitan kan hukumnya wajib bagi laki-laki. Bagi laki-laki wajib, tapi kalau bagi perempuan yang lebih kuat sunnah. Karena kaitannya kan dengan kalau tidak dihitan itu akan terhalang. Ada najis-najis
ya yang mengendap di situ, yang terhalangi, sehingga tidak sempurna dalam bersuci ya, dalam beristinja misalnya. Jadi wajib bagi laki-laki itu dihitan itu. Ya, dan tentu sebelum balik ya, karena balik dia sudah wajib melaksanakan sholat. Jadi kaitannya dengan ibadah. Nah itu termasuk sunnah fitrah, hitan yang pertama. Ya, lalu al-istihdad, mencukur bulu kemaluan, itu juga sunnah fitrah. Khusus syarib, mencukur kumis. Ya, taklimul azafir, memotong kuku. Ya, wanabtul abad, mencukur bulu ketiak. Nah itu juga sunnah. Ya. Nah selain itu ada yang lain ya, membiarkan jenggot. Nah kalau kumis itu dicukur ya, kalau jenggot itu ada perintah dibiarkan. Nah, tetapi perintah itu juga ada perbedaan pendapat ulama, apakah menunjukkan wajib atau menunjukkan sunnah saja. Ya kan, perbedaan. Kemudian dilihat apakah ada ilatnya, alasan atau tidak. Dalam hadis itu banyak disebutkan ilat, yaitu khaliful Yahud gitu. Berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Karena di zaman itu orang Yahudi tidak memanjangkan jenggot. Jadi orang Muslim itu harus berbeda. Ya kan? Kalau sekarang orang Yahudi udah banyak juga yang berjenggot. Ya. Kalau Ibnu Umar itu paling tidak menyisakan sekepal ya. Sekepal ya. Itu walaupun misalnya tidak wajib ya, kalaupun, karena ada juga yang mewajibkan. Ya paling tidak kan ini sunnah gitu ya, ini dianjurkan. Maka sebaiknya kita membiarkan, tidak mencukur habis gitu ya. Itu juga disebutkan di dalam hadis. Ya, selain itu siwak nanti akan dibahas ya dalam pembahasan wudu ya. Ya, dan yang lainnya terkait dengan wudu ya nanti insyaallah. Nah, itu hal-hal yang disebut dengan sunnah fitrah yang perlu juga kita melakukannya ya, sebagai bentuk kebersihan juga ya, sebagai bentuk kebersihan. Jadi betul-betul Islam ini memperhatikan masalah kebersihan agar menghadap Allah khususnya dalam kondisi yang penampilan terbaik. Ya kan, penampilan yang paling bagus, yang paling indah. Allah itu Maha Indah, mencintai keindahan. Termasuk juga ketika berhadapan dengan manusia, berinteraksi dengan manusia. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri gitu ya. Nah baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang toharoh dari hadas. Ya. Nah yang pertama adalah berkaitan dengan wudu. Jadi wudu ini menghilangkan hadas kecil. Nah, diingatkan kembali bahwa hadas tidak terlihat. Karena hadas itu dia sifat, ya hukum yang melekat pada badan manusia. Ya, itu kan sudah di makalah pertama itu sudah disebut ya, pengertian hadas itu sifat yang melekat pada badan manusia yang bisa menghalangi orang untuk sholat atau yang disyaratkan toharoh, ritual. Ya. Nah, cara menghilangkannya dengan wudu. Ya, nah di sini ada keutamaan wudu ya. Paling tidak ada 3 hal. Ya, pertama sebagai syarat sah sholat. Ya jelas dalam hadisnya ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima sholat orang yang berhadas sampai dia wudu. Ya, maksudnya hadas yang kecil ya, karena kalau hadas besar kan harus mandi ya. Jadi jelas wudu itu sebagai syarat sah sholat. Nah nanti apa saja termasuk hadas itu sepertinya butuh pembahasan khusus.
Ya tentu yang sudah kita tahu kan adalah buang angin ya, kencing, buang air besar. Ya itu yang jelas ya. Karena nanti ada juga yang diperselisihkan, bahwa termasuk hadas atau bukan. Gitu ya. Seperti tidur, bersentuhan lawan jenis kan gitu. Ya kan? Nah, yang kedua dapat menggugurkan dosa. Ini dalam riwayat Sahih Muslim ya dari Abu Hurairah. Nah, jadi memang hal-hal ibadah ini selalu Rasul memberikan keutamaan-keutamaan, manfaat-manfaat yang akan didapat ya, khususnya di akhirat. Agar apa? Agar menjadi motivasi. Ya, ibadah-ibadah ini sebenarnya ringan, tetapi pahalanya itu luar biasa. Kenapa kita tidak tertarik? Ya kan? Dengan pahala-pahala ini. Ya, jadi kata Rasulullah, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu, kharaja min wajhi kullu khati'ah." Ya, apabila seorang hamba muslim berwudu ya atau mukmin, dia mencuci wajahnya, keluar dari wajahnya itu setiap dosa, setiap kesalahan yang ia melihat dengan kedua matanya. Jadi ketika air berjatuhan, ketika wudu itu ya sama dengan berjatuhan dosa yang biasa dilakukan oleh wajah. Di wajah itu kan utamanya ada mata. Nah, dengan mata itu manusia sering berbuat dosa. Ya kan? Melihat hal-hal yang diharamkan gitu ya. Digunakan matanya untuk maksiat dan sebagainya. Ya, bahkan sampai akhir dari tetesan air. Ya, bersama akhir tetesan air itu berjatuhan dosanya. Ketika mencuci tangannya, fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'ah. Ya, keluar dari tangannya itu setiap dosa yang biasa dilakukan oleh tangan. Ini rata-rata dosa dilakukan oleh tangan. Ya kan? Mengambil yang bukan hak itu kan rata-rata pakai tangan, ngambil yang bukan hak, ambil harta, mencuri, ya dan sebagainya. Banyak sekali. Makanya ketika Allah menyebutkan kecelakaan Abu Lahab, yang celaka apa? Kedua tangan, tabat yada Abi Lahab. Kenapa disebut kedua tangan? Karena banyak perbuatan dosa itu dilakukan oleh tangan. Nah, tentu tadi wajah juga mencakup lidah ya. Nah, lidah juga banyak tuh berbuat dosa melalui lidah, lisan, ya, pembicaraan, perkataan. Ya, kemudian kata Rasulullah, mencuci kedua kaki juga keluar ya seluruh dosa yang kaki itu digunakan untuk berjalan dalam rangka bermaksiat ya kepada Allah ya. Nah, jadi ini lengkap. Setiap anggota tubuh yang kita basuh mengeluarkan dosa-dosa yang ada di situ. Ini luar biasa keutamaan kita. Makanya kan bukan hanya untuk sholat wajib, bahkan dijaga wudu itu. Ya kan? Ini satu keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, ya wudu juga bisa berakibat ya wajahnya bercahaya di hari kiamat karena bekas wudu ya. Ini yang disebutkan di dalam hadis ya, dari Abu Hurairah juga. Ya, Rasulullah SAW bersabda ya, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena bekas wudu. Jadi ada cahaya dari umat Rasul itu, yang tentu cahaya ini berbeda daripada umat-umat yang lain, sehingga dengan itu Rasul mengenali umat-umatnya itu ya dari bekas wudu, min asari wudu. Lalu ada tambahan, ini perkataan dari Abu Hurairah ya, bukan perkataan langsung dari Nabi. Yang disebutnya dalam istilah ilmu hadis mudraj. Ya, jadi mudraj, ada idraj perkataan Abu Hurairah ya sebetulnya, tapi seakan-akan seperti perkataan Nabi karena nggak dipisah. Faman istata'a minkum an yutila ghurratan falyaf'al. Barang siapa yang mampu dari kalian untuk memanjangkan cahaya wajahnya, maka lakukanlah. Ini perkataan Abu Hurairah, bukan perkataan Nabi ya.
Ya artinya sesuai ya tadi melaksanakan sabda dari Nabi, ya kita dianjurkan untuk memperbanyak wudu. Makanya sebelum tidur pun kan dianjurkan untuk berwudu. Ya supaya kalau nanti nggak bangun lagi itu meninggal dalam keadaan fitrah kan kata Rasulullah. Ya dalam keadaan suci. Dan berdoa ya sebelum tidur. Ya. Nah, yang menjadi kekhususan ini buruan muhajalinnya bagi umat Nabi Muhammad. Adapun kalau berwudunya, sebetulnya umat-umat sebelum Nabi pun mereka berwudu ya. Ada hadis-hadis yang menunjukkan mereka berwudu ya. Seperti ketika kisah Nabi Ibrahim kan dengan istrinya ya Sarah ketika akan masuk ke masjid ya, sebelum nanti akan digoda oleh raja Mesir itu berwudu dulu ya Sarah itu ada ya hadis-hadis yang menunjukkan wudu itu juga dilakukan oleh umat sebelum Nabi Muhammad. Nah tapi yang menjadi kekhususannya tadi berseri-seri wajahnya bekas wudu sehingga akan kelihatan ini umatnya dan Nabi Muhammad ya. Nah, kemudian ya kita masuk ke tata cara wudu. Nah di sini perlu kita bedakan ya mana yang wajib ya atau rukun dalam wudu dan mana yang sunnah. Ya karena yang namanya fikih itu harus paham hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya kalau yang wajib atau rukun ini tidak dilaksanakan ya berarti tidak sah wudunya. Tapi kalau yang sunnah ketika tidak dilaksanakan ujian tetap sah. Jadi itu pentingnya kita membedakan. Walaupun dalam prakteknya kan tata cara ya semuanya kita lakukan. Ya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, apa saja yang wajib? Di sini saya simpulkan ya ada 7. Ini penting mengetahui poin-poinnya. Ada 7 ya. 1 niat. Ya 2 mencuci wajah, itu halaman 3-nya ya. Jadi saya jelaskan dulu dari dalilnya lalu disimpulkan. Yang ketiga mencuci tangan sampai sikut. Ya, yang keempat mengusap kepala. Nah yang lebih kuat itu seluruhnya, karena nanti ada perbedaan pendapat kita akan bahas. Kuatnya itu seluruh kepala bukan sebagian. Mencuci kaki sampai mata kaki. Yang keenam berurutan atau tartib. Ya, yang ketujuh bersambung tanpa jeda yang lama ya, yang disebut dengan mualat. Atau istilah lainnya faur, segera mualat antara satu anggota wudu dengan yang lainnya itu nyambung. Jadi jangan sampai ketika wudu misalnya habis kumur-kumur diam dulu, nyantai dulu gitu. Ngopi dulu baru lanjut wajah gitu. Jadi harus langsung nyambung. Itu disebutnya mualah. Nah, ini juga yang lebih kuatnya menjadi rukun. Karena dia ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kita lihat dalil-dalilnya. Nah, kesimpulan rukun atau yang wajib ini ya. Yang paling pertama disimpulkan dari Al-Qur'an, dari ayat Qur'an. Karena kalau kita baca ayat yang memerintahkan untuk berwudu itu surat Al-Maidah ya ayat 6. Ya, dan juga sebenarnya ada di An-Nisa juga ya, tidak salah. Itu yang disebutkan ya hanya anggota wudunya itu hanya 4. Tapi juga nanti bisa ditarik kewajiban lain yaitu niat. Ya kan, berurutan dan bersambung itu kan bukan anggota wudu ya sebetulnya. Tapi tata cara pelaksanaannya kan. Ya, anggota wudunya 4 yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ilas shalah, jika kalian berdiri hendak salat, faghsilu wujuhakum." Hendaklah ya cucilah wajah kalian tuh, satu wajah.
Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan-tangan sampai sikut. Wamsahu birusikum, usaplah kepala kalian. 3 ya. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki, maksudnya cuci. Karena wa arjula itu kan fathah mansub ya, istilah ilmu nahwunya. Itu ngikutnya kemana? Dihubungkannya kemana? Ke wujuhakum, bukan ke wamsahu. Artinya kaki itu dicuci, bukan diusap. Yang diusap hanya kepala. Nah, jadi di ayat ini disebutkan 4 saja ya anggota wudunya ya. Nah, sehingga disimpulkan ya yang wajibnya yang ini, anggota wudunya 4 ya. Karena kalau yang lainnya juga wajib, tentu akan disebut ya, tentu akan disebut. Nah, termasuk dikuatkan juga ada hadis yang menyebutkan Rasulullah itu menyebutkan ketika berwudu itu sebagaimana yang disebut di ayat. Ya, kata Rasulullah, inna la tatimmu shalat li ahadin hatta yusbighal wudu. Sesungguhnya tidak sah ya, tidak sempurna salat bagi seorang sampai menyempurnakan wudu sebagaimana Allah perintahkan. Maksudnya dalam Al-Qur'an. Yaitu apa? Mencuci wajahnya. Ya, kedua tangan sampai sikut, mengusap kepala dan mencuci kaki sampai mata kaki, persis seperti yang disebut dalam ayat. Ini riwayat Ibnu Majah nomor 460. Menunjukkan ini yang wajib, yang rukun. Nah, dari ayat tadi bisa juga ditarik kewajiban adanya niat, yaitu dari kata idza qumtum ila shalah. Makanya kalau kita lihat tafsir-tafsirnya, idza qumtum ila shalah, tafsirnya itu idza aradtumul qiyam. Apabila kalian hendak berdiri sholat, berdiri untuk sholat. Nah, itu kan aradtum itu niat di situ. Ya, iradah, ada keinginan. Nah, ini dikuatkan oleh hadis ya yang mengatakan bahwa setiap amal ya tergantung niat. Innamal amalu bin niat. Nah, wudu kan termasuk amal, berarti harus ada niat juga, ya kan? Dan niat itu tentu tempatnya di dalam hati. Jadi niat itu tujuan ya, maksud kita melakukan ini untuk apa? Ada kesadaran di dalam hati bahwa saya ini mau wudu, ya kan, baik sebelumnya ataupun ketika pelaksanaan. Nah, ketika pelaksanaan itu minimal di awal wudu, ya, bisa yang sunnah ataupun yang wajib. Kalau yang sunnah misalkan dari berkumur-kumur tuh di hati udah punya niat kan nih wudu gitu. Ya, atau yang wajibnya tadi mencuci wajah kan yang pertama. Jadi ada kesadaran, ya. Jadi berwudu agar wudu itu bisa dibolehkan untuk melaksanakan sholat, menjadikan sholat itu jadi sah. Itu ya, bukan hanya sebatas mencuci saja gitu. Karena kan bisa aja orang nyuci wajah, nyuci tangan, tapi bukan dalam rangka wudu. Nah, jadi itu niat di situ pentingnya. Ya. Nah, jadi niat itu bisa membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, dan juga bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Niat itu. Ya, nah kemudian nah tentu tidak perlu diucapkan. Kalau diucapkan ya niat itu memang tidak ada dalilnya langsung dari Nabi. Ya, makanya lebih selamat ya, apalagi ini ibadah ya, sifatnya ta'abudi ya. Ya tidak perlu diucapkan. Walaupun ada sebagian ulama ya menganjurkan untuk diucapkan. Ya, bahkan dirangkaikan ya menjadi lafaz niat. Ya. Nawaitu wudu'an gitu, birafil hadasi
Itu sebenarnya hanya dibuat saja redaksinya, tidak ada dari Nabi, langsung dari Nabi itu enggak. Tujuannya untuk menguatkan niat dalam hati, tetap niatnya mah dalam hati. Jadi kalau orang cuma mengucapkan di mulut, ada hatinya tidak ada kesadaran, ya dalam berniat, itu enggak dianggap niat. Karena yang menganjurkan diucapkan pun tetap mereka sepakat yang namanya itu di hati. Pada saat diucapkannya bukan niat. Makanya dia bukan niat, talafud di niat, mengucapkan niat. Jadi kalau orang cuma mengucapkan, ada hatinya kemana-mana, pikirannya nggak sadar, dia belum berniat. Ya, dan agar membantu. Nah, kalau yang namanya membantu itu kan berarti harus dipahami yang dibaca. Nah, masalahnya orang hanya membaca tapi tidak paham yang dia baca apa, nggak ngerti karena bahasa Arab. Nawa itu apa, dia nggak ngerti. Ya untuk apa? Berarti nggak ada gunanya kalau gitu. Karena tujuan diucapkan itu membantu menghadirkan niat dalam hati, timbul kesadaran. Nah ini nggak paham gimana konsepnya. Ya kan? Itu. Nah, sehingga tidak perlu diucapkan, tidak benar. Nggak ada ulama Syafi'iyah juga, nggak ada yang mewajibkan. Kalaupun ada yang mewajibkan itu pendapat yang nyeleneh. Dalam mazhab Syafi'i itu nggak ada yang mewajibkan. Itu hanya sekedar dianjurkan. Bahkan tidak disebut sunnah. Kenapa? Karena nggak ada dari Nabi. Para ulama Syafi'iyah sendiri nggak berani menyebut sunnah. Hanya dianjurkan karena itu tadi ijtihad. Ya kan? Nah, maka kita juga punya alasan lain apa? Karena khawatir ini dibuat-buat gitu. Ini bid'ah, ini hal yang dibuat-buat yang tidak ada dari Nabi. Itu hak juga kita. Karena memang kalau dalil langsungnya nggak ada. Baik itu wudu, sholat dan yang lain. Ya, jadi lebih selamat cukup hati kita punya kesadaran, berniat, itu sudah niat. Jangan dipersulit, hal-hal yang mudah jangan dipersulit. Ya, orang baru belajar sholat disuruh ngapalin. Ya, nawaitunya ribet. Padahal itu jangankan wajib, sunnah juga enggak gitu. Jadi prioritas yang wajib dulu. Makanya ada fiqhul aulawiyah, bikin prioritas ketika mengajarkan itu. Ya, lalu berurutan. Nah, ini juga ada dalil-dalilnya ya. Misalnya pertama ya hadis sebenarnya berkaitan dengan haji, tapi redaksinya umum. Ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan yang Allah mulai. Ya, sebetulnya ini kaitannya dengan sa'i ya. Sofa marwah ya. Sofa dulu kan baru marwah. Di Al-Quran kan disebut inna sofa wal marwah. Disebut sofa dulu baru marwah. Artinya dalam pelaksanaannya memulai dari sofa baru marwah. Nah, maka ini juga diambil kesimpulan oleh para ulama, termasuk juga dalam hal wudu. Ya, karena Allah memulai faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, ini menunjukkan wajib berurutan, tidak boleh langsung loncat gitu ya, ngaclok istilahnya dalam bahasa Sunda. Ya. Dan juga kan di situ ketika Allah menyebutkan mencuci wajah, tangan sampai situ. Nah, kalau memang tidak wajib berurutan, harusnya kan langsung aja menyebutkan yang dicuci semuanya kan, termasuk kaki. Jadi harusnya cuci wajah, tangan sampai situ dan kaki kan gitu harusnya. Karena itu sama-sama dicuci. Nah, baru nanti disebutkan usap kepala. Harusnya gitu aja. Tapi kan ini mengusap kepalanya di tengah, lalu kaki diakhirkan gitu. Ya kan? Mencuci wajah, ya, mencuci tangan ya sampai siku, mengusap kepala, mencuci kaki. Jadi memisahkan antara mengusap ya dengan mencuci kaki ini menunjukkan di situ ada wajib secara berurutan. Ya, wajib berurutan, tartib.
Ya, nah yang terakhir yang nanti rinciannya kita akan bahas lagi ya, bagaimana cara mencuci wajah dan juga nanti yang sunah-sunahnya. Ini secara global dulu ya, yang wajibnya dulu. Yaitu mualat sudah masuk Isya belum ya? Berapa? 3 menit biasanya. 3 menit. Nah, bersambung tanpa jeda ya atau mualat. Ini juga yang lebih kuat, insya Allah wajib. Karena ada sebagian ulama yang menganggap sunnah, itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu menganggap sunnah. Mazhab Malik misalnya menganggap wajib. Ya, nah ada hadisnya yang jelas, yaitu dari Umar bin Khattab ya, bahwa seorang laki-laki berwudu ya, lalu dia meninggalkan seukuran kuku ya, mau zufurin ala qadami, di atas kakinya ya, tidak terkena air. Sebesar kuku di kakinya itu tidak kena air, tidak terbasuh air. Berarti kan belum sah kan, karena wudu itu harus merata ke semua anggota wudu itu. Air itu kalau ada yang tersisa walaupun sedikit berarti belum sah. Ya, fa'absarahu Nabi SAW, lalu Rasul melihat kelihatan oleh Nabi. Ya, lalu kata Rasulullah apa? Irji, kembali lagi, wudu lagi, fa'asin wudu'aka. Ya, perbaiki wudumu. Lalu dia kembali, kemudian dia sholat. Nah, ini hadisnya jelas. Ya, jadi kalaupun ada sedikit yang belum terbasuh, bukan hanya membasuh yang tersisanya saja tadi ya, yang sedikit itu, tapi ulangi lagi wudunya dari awal. Nah, ini menunjukkan tadi harus mualat tanpa jeda. Karena kan ketika orang selesai wudu, dia kan masuk ke masjid, itu ada yang tidak terbasuh, berarti ada jeda itu. Ya, sudah terlewat jeda yang cukup lama gitu ya, dari wudu itu. Lalu dia kembali lagi ke tempat wudu dan memulai wudu lagi. Kalaulah boleh ada jeda dalam wudu itu, ya harusnya cuci aja tuh yang tersisanya kan, tidak usah mengulangi dari awal. Tapi Rasul memerintahkan ulangi dari awal wudunya. Ya, nah jadi ulang dari awal. Jadi harus bersambung tanpa jeda ya dalam wudu itu. Nah, ini penting sekali ya untuk diperhatikan dalam wudu itu sudah merata atau belum. Makanya ada hadis lain dan yang menyebutkan wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit ya, yang dia bisa menyebabkan siksa api neraka. Kenapa? Karena tumit-tumit itu bisa jadi ya tidak terkena basuhan air wudu. Padahal tumit-tumit kan termasuk bagian dari kaki. Kaki kan sampai mata kaki. Karena kan posisinya dia di bawah. Karena bisa aja ketika orang berwudu, yang bagian atasnya aja kan kena air. Nah, bagian bawah tumitnya tidak terkena air. Makanya digosok pakai tangan. Ya, jadi digosok tangan itu untuk memastikan bahwa air itu bisa merata ke seluruh anggota wudu. Jadi bukan cuma disiram doang, ya kan? Bukan cuma disiram doang. Ya, walaupun yang wajibnya itu merata air, dia tidak wajib menggosok. Kalau menggosoknya sebenarnya tidak wajib. Menggosok itu hanya dalam rangka meratakan air. Jadi kalau air udah kena misalnya, tapi nggak digosok nggak masalah. Ya, ini berbeda dengan mazhab Malik. Kalau mazhab Malik itu menggosok itu wajib. Kalau mayoritas ulama lain tidak. Nah, jadi yang wajibnya itu merata seluruh air, nah dibantu dengan digosok untuk meratakan itu. Gitu. Ya, mungkin segitu dulu ya, karena sudah Isya. Nanti bisa tanya jawab setelah Isya, insyaallah.